Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-ayah. Surat ke-17 ayat ke-7. Allah berfirman, jika Anda berbuat baik, hakikatnya adalah untuk Anda sendiri. Dan jika Anda berbuat buruk, itu pun hakikatnya untuk Anda sendiri. Hidup adalah pilihan. Untuk itu mari kita ambil yang berbuat baik, sehingga itu semua untuk keselamatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Anak-anak sekalian dan keluarga besar SMA Negeri 10 yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kepada Allah, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, termasuk kesempatan memasuki bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, dengan barokah, dengan maghfirah. Mudah-mudahan kita melaluinya dengan baik, sehingga endingnya kita penuh harapan menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang takwa. Amin. Salawat kita, salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabul manzil, akhlak di rumah. Kenapa perlu ada? Karena untuk terciptanya ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, termasuk keselamatan. Tanpa itu agak susah. Karena hakikatnya dimanapun tempat kita berada itu ada aturan. Yazibu alal waladi ayura'ayal adab bimanjili. Wajib atas seorang anak untuk memperhatikan adab di dalam rumahnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang layak dan tidak layak. Begitu kita harus perhatikan supaya tercipta, itu tidak mengoverlap aturan hak orang lain, wajib orang lain. Kemudian bi ayah tarima walidai, dengan menghormati kedua orang tuanya. Karena orang tua posisinya sangat mulia. Bahkan doa orang tua, doa yang tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Rasulullah dalam satu hadisnya ada 3 doa yang tidak ada hijabnya. Pertama, kedua orang tua. Kedua, orang fitnah. Yang ketiga, orang yang disakiti. Nah, gunakan momentum itu untuk minta doa kepada abi dan uminya, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, cerdas, terampil, yang berakhlak mulia. Kemudian wa ikhwanahu wa akhwatihi, dan menghormati saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan kaidah yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Insya Allah kalau kita menyayangi, maka akan feedbacknya pasti kita dihormati. Jangan ada orang tua yang dihormati tidak pernah memberikan kasih kepada anaknya dengan tulus, dengan ikhlas. Itu udah sunatullah. Maka agama mengatur seperti itu, memberikan rambu-rambu seperti itu. Wa kulaman bil manzal, dan semua orang yang ada di dalamnya, dalam rumah itu, bantu termasuk di dalamnya juga kita harus menghormati, harus memberikan hak dan kewajibannya. Kemudian wala ya'mala syai'an yukdibu ahadam minhum, dan tidak melakukan sesuatu yang berbuat salah satu dari mereka menjadi marah.
yukdibu ahadan minhum. Ya karena mungkin ada haknya dia terlampaui. Yang berikutnya wala yu'anida akhaul kabir wala yukhasimu akhul shaghir, dan tidak membantah saudaranya yang lebih besar, yang lebih tua, serta tidak memusuhi saudaranya yang lebih kecil darinya. Jadi artinya ya ada perintah dari kakaknya, maka selagi itu memang bisa dan selagi itu tidak melanggar agama, maka lakukan. Kalaupun itu memang salah ataupun kita tidak melakukan, bisa tidak melakukan, maka tolaklah dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang karimah. Wala yu'diyal khadim, dan juga di situ tidak menyakiti para pembantunya. Maka pembantu sebetulnya justru yang banyak kerja itu kita. Pembantu yang berarti yang dominan adalah kita. Dia punya haknya, hak kenyamanan, hak mungkin ketenangan dan seterusnya. Wa idza laibal binidami, dan apabila bermainlah dengan disiplin. Ada aturan maksudnya. Kalau main bola jangan di ruang tamu, jangan di ruang keluarga, di situ banyak perebutan dan seterusnya. Bigorin siahin, tanpa berteriak-teriak. Kita pembahasan yang lalu, kalau kita bicara pun jangan mendominasi dan pembicaraan di tempat itu. Gitu. Kalau kita ketawa, ya minimal sama ataupun lebih rendah daripada itu. Kemudian wala harakatin la taliqu bih, dan tidak berlaga yang tidak sesuai. Tidak berlaga yang tidak sesuai. Nah, kemudian la siyama idza kana ahadun bil bait, terutama apabila ada seorang yang di rumahnya naiman atau maridan, sedang sakit, sedang tidur atau sedang sakit. Jadi artinya tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berlaga, laganya yang baik, Pak. Berbusana, bergaya dan lainnya yang tidak sesuai dengan akhlak di situ. Itu poin pertama. Poin yang kedua berikutnya, wa ayu khafidu ala adawatil manzil. Apa itu? Peliharalah terhadap alat-alat di rumah. Di rumah kan punya perabotan, punya peralatan, dipelihara itu. Jangan dirusak. Maintenance. Jadi dipelihara. Karena barang itu ada untuk kepentingan di rumah itu. Wala fala yaksiral awani. Maka tidaklah memainkan alat-alat dapur. Di dapur ya kembali lagi, orang yang dolim itu ya orang mendapatkan satu yang tidak bermanfaat. Kalau memang itu alat dapur itu ya bukan untuk mainan, tapi untuk memasak. Panci, ada ketel dan seterusnya, itu banyak di situ. Wala yughayyirul abwab, dan tidak mendobrak pintu. Pintu itu kan ada alat bukanya. Jadi maka dibukalah dengan sesuai dengan fungsinya. Jangan ditabrak aja, kira-kira seperti itu. Wala yufsidal asjari, wala yufsidal, dan janganlah asjari, merusak daripada pepohonan. Di rumah itu pasti, di lingkungannya, di rumah yang asri itu pasti ada pot yang isinya taman-tanaman
pepohonan yang fungsinya adalah untuk penghasil zat asam dari klorofil hijau daun itu yang diperlukan untuk pernapasan kita. Pas kita mengeluarkan zat asam mara diambil oleh pohon zat asam diambil oleh kita. Kalau itu lingkungannya asri atau banyak pepohonan, banyak itu akan nyaman, akan dingin, segar dan seterusnya. Wa idza kana indahu hirun au dazazun. Dan apabila ada padanya itu ayam, kucing atau ayam. Biasanya binatang yang dekat dengan orang. Apalagi kucing yang sangat lucu, kucing yang dipelihara, yang penurut dan seterusnya. Yuqaddimu lahu ta'am wa syarab. Hendaknya ia memberi kepadanya makan dan minum. Haknya dia kasih kalau itu dipelihara. Yang terakhir, wala yu'dihi, dan jangan sampai menyakitinya. Karena sekalian, singkat materi ini, tapi kalau kita diambil, manfaatnya akan muncul nanti, terangkum. Kalau itu dijalankan dengan baik, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semuanya bahagia, tenang, nyaman, dan tentunya tentram. Di rumah tempat istirahat, di rumah tempat kita bermain antara keluarga, sebagaimana juga Rasulullah SAW menghibur keluarganya dan seterusnya. Terima kasih atas perhatian, minta maaf atas kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan tentunya menjadi pahala bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.